Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, kita nunggu Prof. Ivan untuk bergabung ya. Baik, Sudah dibaca semuanya, belum semua, Pak. semuanya karena itu kalau di S1 itu 3 kali tatap muka. Jadi kalau di S2 hanya 1 kali tatap muka itu artinya ya Anda harus bisa membaca sendiri gitu ya, sendiri. Jadi nanti saya akan menjelaskan ya yang penting-penting saja, ditandai dengan ada tanda kucing itu ya. Nah, nanti kita akan kita lebih banyak untuk diskusi gitu ya. Karena contohnya banyak sekali. 4 sarana berpikir ilmiah ini, setiap sarana itu contohnya banyak yang terkait dengan PTK ya. Sehingga dari sekarang teman-teman sudah dapat memahami implementasi dari mata kuliah filsafat ilmu di PTK. Jadi teman-teman ini dipaksa untuk lebur memahami PTK itu apa, dan juga bidang kerjanya apa, dan masalah-masalah yang ada di PTK itu seperti apa, dan nanti tesisnya seperti apa. Kan begitu semester 1 kan seharusnya punya topik penelitian untuk tesis ya. Nah, dari sekarang sudah ada latihannya gitu ya. Semester 1 ini ngambil statistik. Mbak Ibu Yuanita apa ngambil statistik semester sekarang? Waktu S1, iya, Pak. Di S2 PTK semester 1 sudah sudah ngambil statistika, sedang diambil juga di semester 1. Semester 1 sekarang belum. Oh, belum ya. Apa aja di sini di semester 1 selain dapat ilmu? Ini sebentar. Ada filsafat ilmu, terus desain instruksional, manajemen pendidikan, kemudian orientasi psikologi, kebijakan pendidikan, metodologi penelitian, sama pengembangan kurikulum, Pak. Jadi metodologi penelitian atau metode penelitian? Metodologi penelitian. Siapa yang mengampu itu? Untuk 5 pertemuan di awal, Prof. Silvi. Terus sisanya? Ada Pak Riyadi sama Prof. Ivan. Oke, nanti kita juga bahas ya metodologi penelitian. Sudah dibahas ya metodologi penelitian. Ya bagus lah. Jadi nanti diharapkan teman-teman bisa ini ya, bisa bertanya. Jadi nanti kita akan dapat pencerahan dari Prof. Ivan ya. Ini saya sekarang sudah masuk Prof. Ivan.
Assalamualaikum Prof. Ivan. Silakan Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya Prof, silakan Prof. Silakan. Sudah hadir semua nih, Mbak Yunita, teman-teman yang lain. 5 ditambah. Udah ya? Sudah. 13 berarti ada teman yang masih belum hadir nih ya. Ada 3 lagi yang belum hadir. Bagaimana Pak Wisnu, kita mulai saja menunggu sambil nanti menunggu yang lain bergabung. Siap Prof, nanti saya akan masukkan mereka kalau mereka gabung di terakhir-terakhir. Silakan Prof. Ya. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Para mahasiswa sekalian, pertama syukur alhamdulillah bahwa pada siang hari ini kita bisa bertemu melalui tatap maya, dan ini adalah pertemuan yang keempat. Pak Wisnu sudah menyiapkan materi dan sudah disampaikan kepada para mahasiswa sekalian untuk nanti diantarkan, dan ini menjadi bahan diskusi kita. Topik atau pertemuan kita kali ini adalah terkait dengan sarana berpikir ilmiah. Kalau yang pertemuan sebelumnya kita berdiskusi terkait dengan epistemologi, ya. Maka sekarang kita akan melihat bagaimana sarana ilmiah sebagai penuangan, ya, atau tempat untuk wadah berpikir yang tentunya akan sangat erat kaitannya dengan bagaimana nanti penelitian itu akan dilakukan, khususnya adalah penelitian, karena bagaimana proses berpikir ilmiah itu bisa dituangkan tidak hanya dalam satu aspek saja, tidak hanya dalam satu tempat saja, basis saja, ya, seperti bahasa, tetapi ternyata sarana berpikir ilmiah itu juga ada dituangkan dalam bentuk-bentuk lain, seperti matematika misalnya. Apalagi kita sekarang bisa melihat bahwa banyak komunikasi yang disampaikan itu melalui bahasa berpikir atau melalui kaidah-kaidah lain, ya, seperti halnya matematika. Jadi menuangkan informasi, menuangkan data, menuangkan ide, gagasan itu dalam bentuk formula matematis, begitu, ya. Demikian juga ada yang terkait dengan statistik, dan kemudian kita juga akan berdiskusi terkait bagaimana berpikir itu dituangkan dalam bentuk logika, ya. Jadi yang utamanya tentu dalam bahasa. Bahasa pun tentunya kita ada bahasa yang nantinya digabungkan, bagaimana menyajikan bahasa, lalu kemudian bagaimana agar bahasa itu juga bisa difahami secara baik, gitu. Nah, untuk itu nanti saya seperti halnya minggu lalu, Pak Wisnu akan menyampaikan topik
terkait dengan sarana berpikir ilmiah. Selanjutnya kita akan berdiskusi ya, dan diharapkan para mahasiswa sudah juga mempunyai pertanyaan, mempunyai pendapat ya terkait dengan apa yang akan disampaikan nantinya. Untuk itu Pak Wisnu, saya persilakan Pak Wisnu untuk menyampaikan bahan pengantar pada siang hari ini. Terima kasih Prof. Izin Prof. Ivan untuk menyampaikan materi tatap muka 4. Apakah sudah terlihat? Oke. Terlihat, Pak. Oke ya. Jadi tatap muka keempat ini pokok bahasannya adalah sarana berpikir ilmiah. Jadi tujuan pembelajarannya ini diharapkan teman-teman mahasiswa dapat menguasai 4 sarana berpikir ilmiah untuk dapat membuktikan kebenaran ilmiah dari statement, jawaban atau ilmu pengetahuan di bidang PTK dari perspektif epistemologi ilmu. Dan kita melanjutkan yang minggu lalu bahwa untuk mendapatkan pengetahuan yang benar itu manusia harus berpikir, gitu ya, berpikir. Nah, berpikir itu memerlukan tools atau peralatan. Terdapat pendekatan-pendekatan dalam mempelajari sarana ya yang digunakan dalam berpikir itu ada 2 cara, yang secara filosofis dan secara praktis ya. Kalau secara praktis ini mengacu ke Pak Yuyun, ini dalam praktik keilmuan modern untuk menjamin kepastian suatu pengetahuan mempunyai kebenaran ilmiah, maka manusia yang berpikir itu wajib menggunakan 4 sarana operasional. Operasional itu bagaimana cara mendapatkannya gitu. Ini bahasa untuk mengkomunikasikan pikiran, logika untuk menjamin konsistensi penalaran, matematika untuk membuat suatu model ya menggunakan simbolik-simbolik yang sudah disepakati oleh semua manusia, dan statistik digunakan untuk mengeneralisasi data empiris. Jadi secara praktis ini kalau tujuan berpikir adalah untuk menguji kebenaran suatu pengetahuan, maka manusia membutuhkan 4 sarana ilmiah tersebut. Jadi tujuan berpikir ini sekali lagi untuk menemukan kebenaran dan bukan saja mengingat ya, tetapi menyusun, mengolah, sehingga fenomena-fenomena yang akan dibuktikan kebenaran ini dapat dibuktikan dengan cara yang valid ya. Nah, untuk definisi sarana berpikir ilmiah mengacu ke Yuyun Surya Sumantri adalah perangkat konseptual yang digunakan manusia untuk menata jalan pikirannya, jalan pikiran ditata sehingga dapat memperoleh, mengolah, dan menyampaikan pengetahuan secara runtut, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi kegiatan atau proses berpikir ilmiah ini adalah proses di otak ya, atau akal manusia yang menggunakan proses berpikir deduktif dan berpikir induktif untuk mendapatkan pengetahuan. Kita masih ingat bahwa gabungan dari deduktif dan induktif ini adalah metode ilmiah. Ini alur berpikirnya itu ada 4 ya. Bahasa, logika, matematika, dan statistika. Jadi bahasa ini menempati urutan pertama dalam
sarana berpikir ilmiah karena muasalnya di bahasa ya. Muasalnya di bahasa, setelah itu logika, baru matematik, baru statistik. Kita bahas dulu yang ini ada lagi. Jadi 4 sarana berpikir ilmiah ini digunakan untuk memastikan suatu pengetahuan yang mempunyai kebenaran ilmiah sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena, mengendalikan fenomena, dan meramalkan suatu fenomena. Jadi ini sama dengan teori. Jadi kalau kita sudah menguasai satu ilmu pengetahuan ilmiah, maka ilmu pengetahuan ilmiah tersebut akan dapat menjelaskan mengapa suatu fenomena terjadi. Yang kedua, dapat mengendalikan ya supaya suatu fenomena dapat atau tidak dapat terjadi. Yang ketiga, ini dapat meramalkan ya, seperti peramal gitu ya. Jadi kalau ada peramal itu sebetulnya ya ilmiah karena sudah tahu persamaannya. Nah, ini kita 4 ya. Nah, fungsi bahasa itu ada 2. Bahasa ya, bukan bahasa ilmiah ya. Fungsi bahasa itu ada 2. Pertama adalah sebagai alat untuk berpikir. Yang kedua sebagai alat komunikasi. Jadi kalau disebut bahasa itu pasti ada bunyinya. Bunyi A, U, E, A, I, U, E, O. Nah, bunyi itu harus dibuat lambangnya supaya kita tahu bahwa ini bunyi A, bunyi O, bunyi U. Jadi nanti akan ada tulisan A, U, A, I, U, E, O. Jadi bunyi sudah, ada lambangnya, terus ada sistematikanya. Kalau mau menunjuk bahwa kita sekarang berada di suatu ruangan, itu kita, K, I, T, A, jadi huruf itu dikumpulkan menjadi kata. Kata, satu spasi, huruf lagi, hingga suatu kesatuan itu mempunyai makna tertentu. Namanya sistematika. Dan akhirnya kalimat kata yang dikumpulkan menjadi kalimat itu akan dapat mengkomunikasikan apa yang ada di dalam otak kita kepada orang lain. Jadi kalau Anda itu mau membuat orang percaya ya dengan cara yang akan Anda lakukan, itu Anda harus menggunakan bahasa untuk membuat orang lain percaya. Nah, kata yang dipilih untuk menjelaskan hasil pikiran Anda itu nanti menjadi kalimat menjadi paragraf yang membentuk suatu komunikasi. Jadi definisi bahasa ilmiah adalah perangkat konseptual yang digunakan manusia untuk menata jalan pikirannya sehingga dapat memperoleh, mengolah, dan menyampaikan pengetahuan secara bentuk tepat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, ada 4 ciri bahasa itu disebut bahasa ilmiah. Jadi kalau Anda berbicara di forum ilmiah, ya, menulis pendapat Anda di artikel ilmiah atau menuliskan laporan ilmiah, itu Anda harus menggunakan 4 ciri bahasa ilmiah dalam tulisan atau perkataan Anda. Yang pertama, bahasa ilmiah itu informatif, artinya mendeskripsikan informasi yang tidak ambigu. Jadi jelas ya, tidak implisit ya, tidak tacit tapi eksplisit, secara jelas diberikan kepada orang lain. Yang kedua, reproduktif, artinya Anda bisa membuat 1000 orang itu mengetahui apa yang ada di dalam pikiran Anda dengan hasil yang sama. Itu kalau tidak menggunakan bahasa ilmiah, 1000 orang yang akan mendengarkan Anda menjelaskan itu akan mempunyai hasil yang berbeda. 100 orang sama, 10 orang berbeda, 80
orang dan seterusnya akan berbeda. Tapi kalau reproduktif itu akan sama. Yang ketiga, intersubject, mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang sama dengan orang lain. Jadi kalau Anda menuliskan suatu hasil penelitian menggunakan bahasa ilmiah, ini nanti berbagai orang yang mempunyai disiplin ilmu yang sama, tapi dari berbagai negara yang menggunakan bahasa yang berbeda-beda, ini akan mengerti dengan pemahaman yang sama. Yang keempat, antiseptik ya, bukan seperti disinfektan, maksudnya tidak ada unsur emotif ya. Kita tahu bahwa kita bisa mendengar cerita, setelah itu kita bisa meneteskan air mata atau kita bisa senyum. Nah, membaca, mendengarkan orang yang sedang menggunakan bahasa ilmiah itu tidak ada unsur emotifnya. Gitu. Ini bentuk bahasa ilmiah ini deklaratif ya, yang dapat dinyatakan nilai benar atau salah, harus dapat dinilai kebenarannya, harus informatif dan sebagainya. Nah, dalam konteks PTK ini penggunaan bahasa ilmiah dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah di bidang PTK. Untuk bahasa ilmiah ini kayak penulisannya itu objektif ya, logis, sistematis, juga serta berdasarkan data dan teori. Fungsinya penyampaian ide dapat efektif, tercapai, analisis dan saya lupa ini apa maksudnya apa, solusi di bidang PTK dapat dipahami, diuji dan dipertanggungjawabkan secara akademis. Kita masuk contoh kasus pertama ya, menggunakan bahasa ilmiah. Nanti Anda akan mengembangkan penelitian ya, tesis. Itu ada identifikasi masalah. Jadi dari latar belakang masalah itu nanti ada identifikasi masalah. Nah, ini menggunakan bahasa yang tidak ilmiah gitu ya. Banyak siswa SMK ini kurang semangat belajar karena gurunya jarang menggunakan teknologi. Seharusnya harus menggunakan bahasa ilmiah. Jadi kalau data itu tidak boleh bilangnya banyak siswa SMK ini itu SMK berapa gitu ya. Jadi diganti dengan diubah menjadi bahasa ilmiah. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa motivasi belajar siswa kelas 10 AP1 SMK Negeri 4 tahun ajaran 2025-2026 pada mata pelajaran elektronika dasar relatif rendah. Salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut adalah keterbatasan guru dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran berbasis digital. Nah, ini menggunakan bahasa ilmiah. Kalau semua orang yang stratanya S1 membaca ini, itu mempunyai persepsi pemahaman yang sama. Tapi kalau yang merah itu dibaca, SMK ini tuh SMK berapa, cari di Google SMK ini, nggak nemu. Kurang semangat belajarnya, kurang tuh seperti apa, jarang itu seperti apa, dan seterusnya. Itu contoh yang pertama adalah identifikasi masalah. Dari identifikasi masalah kita naik menjadi rumusan masalah ya. Jadi kalau teman-teman membuat rumusan masalah itu harus jelas membuat kata kunci yang dapat dicari teorinya dan hasil penelitian yang relevan. Seperti ini, bagaimana cara supaya siswa lebih aktif belajar. Nah, kalau seperti ini agak sulit ya. Kalau menggunakan bahasa ilmiah itu harus diubah bagaimana efektivitas penerapan model blended learning berbasis LMS dalam meningkatkan partisipasi aktif siswa SMK Negeri 4 kelas 10 AP, jadi kelasnya banyak ya, pada mata pelajaran pendidikan dasar tanda tangan. Ini sudah menggunakan bahasa ilmiah. Yang berikutnya setelah rumusan masalah, kita akan mendapatkan teori yang relevan. Ya. Kalau menggunakan LMS, biasanya anak-anak lebih rajin. Kalau menggunakan LMS, ya biasanya anak-anak lebih rajin. Nah, ini kita tidak boleh menggunakan landasan teori yang seperti itu. Harus menggunakan bahasa ilmiah yang diturunkan dari hasil-hasil penelitian. Jadi diubah menjadi dua hasil penelitian terdahulu, Kiswondo 2022, maksudnya hasil penelitian Kiswondo,
Sunarlan 2023 menunjukkan bahwa penggunaan LMS dapat meningkatkan kemandirian hasil belajar. Nah, ini kalau yang baca kurang percaya, dia akan melihat referensi. Setelah dia lihat referensi, oh benar. Nah, hal tersebut mempunyai korespondensi, ya, kebenaran koresponden dengan teori konstruktivisme yang menekankan pentingnya peran aktif siswa dalam membangun pengetahuan. Jadi seperti ini, dari dua penelitian yang relevan dengan variabel terikat, terus disimpulkan di kalimat yang terakhir tadi. Itu untuk landasan teori. Yang berikutnya, dari teori kita mendapatkan hasil penelitian. Setelah menggunakan LMS, anak-anak lebih semangat dan nilainya naik. Nah, ini ya. Nah, naik itu seperti apa? Ini tidak ilmiah. Bahasa ilmiahnya hasil analisis data. Jadi ada proses menganalisis data menunjukkan terjadinya peningkatan rata-rata nilai hasil belajar peserta didik dari 72,4 pada pretest atau prasiklus menjadi 81,4 pada pasca intervensi. Presentasi partisipasi aktif peserta didik dalam diskusi kelas juga meningkat dari 35 menjadi 65. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa penerapan LMS berkontribusi positif terhadap peningkatan hasil belajar dan partisipasi siswa. Nah, ini sudah sangat lebih baik dibanding penyajian hasil penelitian itu yang seperti yang tulisan warna merah ya. Dan kesimpulannya, bagaimana mengimplementasi bahasa media bidang PTK ini, teman-teman harus menggunakan istilah-istilah teknis yang sesuai bidang keahlian. Paling tidak untuk di kependidikan itu istilah-istilah yang dipakai itu sudah baku. Kalau ada yang tidak tahu, ditanya, Anda bidang ilmunya apa? Misalnya ekonomi, nah mungkin tidak paham karena bukan bidang ilmunya. Menyampaikan argumen harus secara logis, objektif, dan sistematis. Mengaitkan temuan dengan teori, ya, fakta observasi dengan teori dan hasil penelitian yang relevan. Terus untuk membuat pernyataan itu harus menggunakan data. Paling tidak kalau Anda berkomentar itu ada datanya, minimal data statistiknya itu ya. Menggunakan data sebagai dasar pernyataan. Oke, sampai di sini itu bahasa terbukti ya sudah kita bahas harus mempunyai 4 indikator tadi untuk dapat disebut sebagai bahasa ilmiah. Yang menjadi pertanyaan adalah kalau kita mikir itu kan kita pakai bahasa Indonesia ya. Misalnya sebentar sore itu kelihatannya hujan ya. Kalau data-data penelitian, data-data dari tahun 2020 sejak saya di UNJ itu kalau setiap Senin Minggu ke-3 bulan September itu malamnya pasti hujan. Nah, kita mikir itu kan seperti berbicara sendiri menggunakan bahasa kita. Nah, coba kalau manusia tidak punya bahasa, tidak bisa berpikir. Nah, sekarang yang menjadi pemahaman berikutnya adalah bagaimana jalan yang dipilih untuk menuju mendapatkan pengetahuan yang benar. Jalannya sekarang, nah, jalan itu adalah logika. Jadi logika ini dipakai dalam sebagai alat dalam proses berpikir, bisa ilmu atau seni berpikir yang benar ya, membantu manusia dalam proses menarik kesimpulan yang sahih dari premis-premis yang ada. Kalau premisnya error ya pasti tidak benar ya. Jadi premis-premis yang dipakai dipastikan benar. Jadi tanpa logika ilmu berubah menjadi spekulasi atau opini yang subjektif ya. Jadi hanya ada 2 bentuk proses berpikir, yaitu logika deduktif dan logika induktif. Kita tahu bahwa logika deduktif dan logika induktif itu adalah sumber pengetahuan. Nah, logika deduktif ini menarik kesimpulan khusus dari premis-premis umum. Sedangkan logika induktif itu menarik kesimpulan umum dari berbagai fakta-fakta khusus.
Jadi intinya kalau deduktif ini empirik ya. Kalau deduktif ini menggunakan teori-teori. Walaupun teori-teori itu juga di selain teori juga hasil penelitian yang relevan. Misalnya logika deduktif, premisnya ya. Ada dua premis. Premis pertama, semua mahasiswa S2 PTK FTWJ tahun 2022 wajib mengambil mata kuliah SUP di semester 123. Sugeng Kiswondo adalah mahasiswa S2 PTK UFTWJ tahun 2022. Nah, ini dapat disimpulkan, maka Sugeng Kiswondo juga wajib mengambil mata kuliah SUP di semester 123. Nah, kalau yang premis pertama ini benar, mengacu kemana? Mengacu ke kebenaran korespondensi. Tapi Sugeng Kiswondo apakah benar? Dia mengacu ke kebenaran koherensi misalnya. Atau salah? Ternyata tidak ada nama Sugeng Kiswondo, ya berarti kesimpulan deduktifnya salah ya. Jadi hati-hati dalam menarik kesimpulan menggunakan logika deduktif. Kalau premisnya salah, maka kesimpulan juga salah. Sekarang kita lihat logika induktif. Ya. Hasil observasi. Jadi hasil observasi adalah langkah observasi, 80% siswa SMK 26 yang menggunakan LMS mengalami peningkatan hasil belajar produktif. Nah ini induktif, maka LMS cenderung efektif dapat meningkatkan hasil belajar produktif siswa-siswa SMK Negeri 26. Jadi kita lihat ya, SMK 26 itu misalnya jumlah siswanya keseluruhan dari kelas 10, 11, 12 karena mereka sudah tidak ada kelas 13. Jadi dari 100 siswa SMK Negeri 26 itu 80%-nya yang semua yang menggunakan LMS ini mengalami peningkatan. Jadi bisa diinduktifkan, bisa disimpulkan yang berlaku secara umum di SMK Negeri 26 bahwa LMS cenderung efektif dapat meningkatkan hasil belajar produktif siswa SMK Negeri 26 walaupun hanya 80 orang. Ya, gitu. Itu induktif, digeneralisasi. Nah, untuk penelitian ilmiah atau ilmiah ini memadukan logika deduktif dan logika induktif. Ya, logika deduktif dulu baru logika induktif dalam proses penelitian atau risetnya. Gitu ya. Nah, logika ini dapat digunakan sebagai dasar metode ilmiah ya. Setelah ada observasi, dari observasi ini diinduksikan, setelah itu ada teori jadi hipotesis dideduksikan jadi diverifikasi. Atau dibalik sekarang, masalah, teori-teori dan hasil penelitian yang relevan menghasilkan dideduksikan untuk membuat hipotesis. Nanti hipotesis dilakukan verifikasi pengujian, hipotesis itu diuji, setelah itu disimpulkan secara keseluruhan jadi kesimpulan. Jadi ini alur yang dapat membedakan berpikir ilmiah dengan common sense. Kalau berpikir ilmiah itu harus menggunakan logika, deduktif, setelah itu induktif. Ya, begitu. Nah, hubungannya dengan bahasa, ini logika erat ya. Bahasa harus jelas, pernyataan konsisten, argumen harus runtut. Nah, sekarang contoh-contoh logika di bidang PTK ya. Sekarang induktif dulu, dari umum ke khusus. Kita lihat premis umum. Setiap kurikulum SMK harus relevan dengan kebutuhan industri. Ini aturan dari koherensi dengan peraturan-peraturannya. Premis khususnya, kurikulum SMK X bidang otomasi industri di Kota Y belum memuat kompetensi IoT yang dituntut oleh industri. Ini premis khusus ini diperoleh dari empiris hasil observasi, sehingga bisa disimpulkan logis ya. Ini adalah deduktif ya, premis umum ini adalah deduktif ini ya, deduktif sebetulnya ini. Nah, yang ini induktif ya. Ini induktif. Kesimpulannya, kurikulum SMK X bidang otomasi industri di kota ini belum relevan dengan kebutuhan industri karena
di SMK ini kurikulumnya belum memuat kompetensi IoT yang disyaratkan ke peraturan nasional dan prinsip link and match. Jadi banyak contoh-contoh untuk di logika ya, bisa dibaca sendiri. Jadi kesimpulan untuk logika ini menjaga konsistensi penalaran dalam penelitian. Jadi logika itu membuat para peneliti, ilmuwan itu harus secara disiplin mengikuti jalannya, sehingga nanti pengetahuan disebut disiplin, misalnya disiplin ilmu, bukan ilmu disiplin. Kalau tidak disiplin mengikuti tata caranya ya hasilnya tidak akan benar. Jadi kalau Anda tidak menggunakan 4 langkah problem based learning dengan benar, itu hasilnya tidak sesuai dengan, tidak berkorespondensi dengan teorinya. Yang berikutnya, logika sebagai alat sarana berpikir ilmiah ini memastikan argumen ilmiah bebas dari kesalahan berpikir, menyusun generalisasi dari data empiris untuk dasar kebijakan, menguji relevansi, validitas, dan rasionalitas suatu keputusan di bidang vokasi. Nanti kita lihat contohnya. Itu untuk logika. Itu ya, logika. Yang menjadi masalah ya dalam bahasa dan logika itu bagaimana cara membuat sesuatu yang abstrak itu dapat diukur atau dapat dijelaskan menggunakan suatu konsep yang dapat dimengerti. Kalau abstrak itu kan sudah dimengerti ya. Jadi pakailah dengan nama matematika ya. Matematika ini sebetulnya deduktif. Matematika itu bahasa. Matematika itu masih bahasa. Kalau ada rumus ya, persamaan seperti misalnya seperti ini. Nah, V I sama dengan V per R, padahal kan tulisannya bukan I sama dengan V per R, tapi lambang I, lambang sama dengan lambang V dibagi R. Nah, ini kesepakatan. I itu adalah arus, sama dengan itu adalah ya seperti ini adalah tanda bahwa nilai V dibagi nilai R. Jadi itu matematik ya. I sama dengan V per R. Ya, I sama dengan V per R. Nah, ini cara berpikir deduktif ya. Kalau matematik itu deduktif. Adalah logika deduktif yang konkret. Kalau tadi jalan pikiran deduktif itu, logika deduktif di otak itu tidak bisa dipegang, supaya jadi pegang, itu diturunkan menjadi logika deduktif yang disebut dengan matematika. Logika deduktif yang praktis namanya matematika. Ini digunakan untuk membuat kuantitatif ya, membuat kuantitatif. Jadi menemukan variabel yang tidak terlihat secara eksplisit. Ya, misalnya ya seperti ini ya. Seperti ini. Kalau ya, teman-teman itu pernah setrika ya, melakukan setrika baju ya. Setrika itu semakin panas, arusnya semakin besar atau semakin kecil. Nah, gitu. Itu menggunakan matematik itu bisa diturunkan. Itu kan rumusnya kan V sama dengan I kali R ya. Nah, R-nya ini ya, R. R itu kalau benda dipanaskan, suatu bahan besi dipanaskan, nanti nilainya itu akan setrika itu kan isinya adalah filamen. Filamen itu adalah resistansi. Resistansi R sama dengan rho L per A. Ini kan tidak ada suhu kan. Jadi R ini tidak terlihat berbanding lurus atau berbanding terbalik dengan suhu. Nah, kita lihat ya. Rho ini kan tidak berubah. Nah, A juga tidak berubah. L-nya yang berubah. Panjang kawat itu kalau semakin suhunya dinaikkan, maka panjang kawat akan semakin panjang. Itu deduktif. Nah, ini. Jadi, panjang kawat itu mempunyai bersama dengan T. PL, panjang logam pada temperatur 100 derajat Celcius misalnya. PU, panjang logam pada suhu 0.
dikali 1 plus N kali T. N itu koefisien, T-nya suhu. Sehingga kalau dimasukkan dalam rumus yang tadi, ya seperti ini, ya. Ini sama dengan V dibagi R sama dengan rho L per A, PL ditentukan, nanti I, ya, I ini kan arus, ini rumusnya dengan A dikali V dibagi rho TO plus rho kali N dikali T. Jadi bisa terlihat ya bahwa T itu berbanding terbalik dengan I. Jadi maksudnya apa? Secara deduktif, matematika dapat digunakan untuk menentukan bahwa semakin panas itu setrika, itu I-nya akan semakin kecil. Jadi kalau setrika panas, itu arusnya makin kecil, narik dayanya rendah. Itu menggunakan deduktif. Jadi kalau ada suatu nilai, ya, suatu nilai yang apakah hasil belajar itu ditentukan oleh IQ. Anda harus membuat persamaan hasil belajar sama dengan ini variabelnya ada nggak IQ. Kalau tidak ada, maka Anda harus deduktif, cari teori-teori yang menunjukkan atau hasil penelitian empiris yang menunjukkan bahwa salah satu variabel ini mempunyai persamaan sama dengan IQ, sehingga kalau nilai-nilai itu di variabel dimasukkan dalam persamaan hasil belajar sama dengan bla 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 dikali seper IQ, nah berarti hasil belajarnya itu semakin tinggi IQ, hasil belajar semakin rendah. Ya, seperti itu ya. Itu deduktif dari matematika. Nah, matematika juga sebagai bahasa ilmu simbolik ya, menggunakan simbol-simbol baku ya. Pernyataannya singkat, padat, dan bebas tafsir. Jadi kalau kita bilang satu paragraf nggak ngerti, ternyata dikasih rumus selesai. Gitu. Nah, kita lihat contohnya saja ya. Contohnya, contoh pertama nih ya, untuk matematik ya. Untuk bidang kurikulum dan kompetensinya. Masalah misalnya, apakah kurikulum SMK bidang teknik sesuai dengan kebutuhan industri? Nah, ini secara matematika kita analisis gap dulu. Gap kompetensi dilakukan dengan scoring dan persentase. Misalnya, industri itu menuntut alumni yang bekerja itu mempunyai 10 kompetensi, gitu ya. Ternyata hasil survei di kurikulum SMK itu 7 kompetensi ada, sedangkan 3 sisa kompetensi yang diinginkan oleh industri itu belum ada. Sehingga perhitungan matematisnya tingkat kesesuaian sama dengan 7 dibagi 10 dikali 1%. Baru 70%. Dalam bahasa matematika, masalah dinyatakan objektif dan terukur. Itu matematika ya, digunakan untuk menilai ya. Sekarang bidang evaluasi dan pembelajaran. Apakah model blended learning efektif dan dapat meningkatkan hasil belajar SMK? Nah, peran matematika itu mengembangkan persamaan uji T berpasangan. Parity test ya, ini uji T berpasangan ini. Gitu. Jadi kita lihat ya, sini 100 peserta didik kelas 10 di suatu satuan pendidikan itu diuji hasil belajarnya sebelum perlakuan. Setelah diberikan blended learning, setelah berapa kali tatap muka, diuji lagi menggunakan post test. Nah, dilihat peserta didiknya harus sama ya. Si A, pretestnya berapa, post testnya berapa. Ini datanya dilihat menggunakan uji T berpasangan. Nanti uji T berpasangan itu kalau nilainya adalah di atas T tabel, maka dapat disimpulkan bahwa meningkatkan hasil, walaupun rata-ratanya tidak meningkat, tapi bisa berbeda gitu ya. Nah, ini matematika digunakan dalam mengembangkan persamaan uji T yang digunakan dalam proses verifikasi ya, uji ilmiah ya, gitu. Itu peran matematika. Kalau rumusnya seperti ini, itu kan orang semua tahu. Tapi kalau tidak pakai rumus seperti ini, menggunakan kata yang abstrak, mungkin tidak semua paham. Yang berikutnya adalah matematika dipakai untuk meramalkan. Ya, meramalkan.
hebatnya ilmu pengetahuan ilmiah itu dapat meramalkan seperti ini. Bidang manajemen link and match industry. Nah, masalahnya bagaimana proyeksi kebutuhan kerja bidang otomasi industri di kawasan industri dalam 5 tahun ke depan. Sekarang 2025, kita bisa melihat 2030. Caranya bagaimana? Nah, menggunakan matematika. Matematika itu membuat yang abstrak menjadi konkret. Matematika itu ahli-ahli waktu itu mengembangkan persamaan regresi linear. Y, ya, Y itu kebutuhan otomasi industri. Nah, ini X-nya ini misalnya proyeksi dan sebagainya. Nanti kita bisa lihat ya, kalau ini ternyata persamaan yang linear, maka kalau tahunnya ya 5 tahun lagi dimasukkan dalam A misalnya, akan kelihatan Y-nya. Jadi matematika digunakan untuk prediksi ilmiah sebagai dasar kebijakan pendidikan vokasional. Jadi para pimpinan kita di top level kerajaan itu sudah mempunyai persamaan-persamaan regresi linear atau tidak linear. Jadi ini coba dimasukkan variabel-variabel ini. Tentunya mereka punya data ya, punya data yang sangat ilmiah gitu ya, sehingga semakin ilmiah data dan semakin banyak datanya, maka prediksi itu akan semakin tepat. Nah, sekarang bidang teknologi pembelajaran, bagaimana efektivitas virtual lab dibandingkan real lab. Nah, ini matematika fungsinya digunakan untuk membuat model ANAVA satu arah. Nah, ANAVA, UJT, ini nanti akan dibahas di mata kuliah tersendiri namanya statistika ya. Jadi kesimpulan matematiknya sebagai bahasa ilmiah ya, nyatakan fenomena dengan jelas menggunakan rumus persamaan, presentasi, indeks atau skor. Sebagai alat analisis, mengembangkan persamaan untuk dapat digunakan dalam menganalisis data. Sebagai instrumen verifikasi, mengembangkan persamaan untuk membuktikan hipotesis penelitian. Sebagai prediksi, mengembangkan persamaan untuk dapat memprediksi suatu fenomena. Nah, ini sudah mendekati teori yang benar. Nah, sekarang terakhir, bagaimana untuk matematika jika kita harus menyimpulkan dari datanya tidak banyak. Jadi kalau mau menguji itu kan seharusnya apakah buah durian yang nanti bulan Desember itu panen itu mempunyai kadar nilai manis yang nilainya berada pada 800 sampai 900 ya. Cara yang paling bijak adalah menunggu panen. Begitu panen diuji satu-satu, semua diuji sehingga tidak ada yang dijual. Tapi supaya ada yang dijual dari sekarang kita bisa memprediksi ya kadar kemanisan buah durian yang akan Desember nanti akan panen itu menggunakan matematika dan statistika. Nah, ini statistika ini dipakai. Definisi statistika seperangkat metode ilmiah untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyajikan, menafsirkan sehingga fenomena empiris dapat dijelaskan secara objektif, dapat digunakan sebagai penarik kesimpulan ilmiah. Nah, seperti ini ya, coba lihat ya. Alat kuantifikasi, dasar generalisasi, alat verifikasi, uji hipotesis, sarana prediksi, bahasa ilmiah. Jadi statistika itu sebenarnya induktif, logika induktif. Kalau matematika itu logika deduktif, kalau statistika itu logika induktif. Sehingga di penelitian S1 Anda atau nanti penelitian tesis Anda, itu statistika itu di bab 3, bukan di bab 2. Bab 2 itu logika deduktif gitu ya. Nah, sebagai alat kuantifikasi ini memerlukan data yang terukur, ketika mengubah data mentah menjadi informasi bermakna gitu ya. Gejala-gejala sosial, pendidikan, teknologi dapat diukur, dihitung, dan dibandingkan. Jadi melalui sampel, jadi kita tidak perlu menguji semua. Satu produksi isinya 10.000 buah apel ini, apakah layak dijual? Layak dijual definisinya apa? Mempunyai kadar gula sekian. Nah, kalau diuji semuanya tidak ada yang dijual, maka diambil sampelnya.
Dari sampel itu dapat ditarik kesimpulan layak dijual, walaupun sebetulnya ada peluang sampel yang diambil itu sampel-sampel yang baik saja, sedangkan sampel yang tidak baik tidak diambil. Itu kelemahan penelitiannya. Jadi buat penelitian tidak hanya berlaku untuk untuk sampel, tapi dapat digeneralisasi untuk tertentu. Misalnya 100 siswa yang menjadi sampel dapat ditarik kesimpulan berlaku di ribuan siswa di SMK sejenis, gitu ya. Asal 100 siswa ini adalah simple stratified random sampling dari SMK-nya. Jadi kalau di Indonesia itu ada 1000 SMK, maka setiap SMK itu kita ambil 2, jadi ada 2000 sampel. Kita lakukan analisis, hasilnya berlaku untuk SMK yang ada di Indonesia. Yang benar ya harus dilakukan sebanyak siswanya. Tapi karena tidak punya resources dan dana, kita ngambil sampelnya. Itu kekuatan dari statistika. Nah, itu sebenarnya tidak hanya dapat dirasa benar, tapi harus diuji ya dengan data hasil observasi empiris. Tidak boleh Anda mengambil data dari gurunya. Anda harus mengambil data sendiri, primer. Nah, statistika ini menyediakan alat bantu, alat untuk menguji hipotesis ya, uji T, ANOVA, regresi. Ini bukan matematik ya, persamaannya yang mengembangkan adalah matematik, persamaannya matematik. Tapi maknanya itu adalah di bidang statistika diujikan sebagai logika induktif. Contoh ya, evaluasi kurikulum misalnya, masalah. Apakah kurikulum baru SMK bidang elektronika sesuai dengan tuntutan industri? Nah, untuk dicari jawabannya, ya data dulu. Kita melakukan survei ke 50 perusahaan mitra. Ya. Setelah itu kita lihat ya, yang bekerja di 50 perusahaan mitra itu apakah mempunyai kesesuaian kompetensi. Gitu. Ternyata setelah dihitung kesesuaiannya hanya rata-rata 79%. Nah, makna 79% ini menunjukkan bahwa tingkat relevansi yang nantinya akan dapat dijadikan untuk melakukan revisi. Misalnya kalau di bawah 70 tidak ada perlu revisi. Jadi kok di atas 70 tidak ada perlu revisi, tapi kalau di bawah 70 berarti harus direvisi dan seterusnya ya. Nah, berikutnya penelitian model pembelajaran. Seberapa efektif PJBL, Project Based Learning, dibandingkan dengan metode konvensional. Nah, kita harus membuat 2 kelas ya. Kelas yang diberikan treatment Project Based Learning dan yang kelas kontrol menggunakan metode konvensional dengan jumlah peserta didik yang sama. Dilakukan oleh orang yang berbeda, bukan gurunya, bukan penelitinya. Setelah itu hasil belajar di kelas eksperimen dan kelas kontrol dilakukan uji T ya. Ini diperoleh P value di bawah 0,05 sehingga maknanya adalah PJBL terbukti lebih efektif ya, secara signifikan meningkatkan hasil belajar. Contohnya statistik untuk link and match ya. Bagaimana tren penyerapan lulusan SMK bidang otomasi oleh industri selama 5 tahun terakhir. Nah, ini kita bisa menggunakan data ya. Kita tarik datanya, lulusan yang terserap di 2019 sampai 2023 di berapa. Setelah itu kita buat masukkan data di persamaan regresi linear, tentunya dengan asumsi-asumsi yang harus disepakati. Nah, itu kita lihat bahwa trennya menunjukkan kenaikan 6% per tahun. Nah, 6% per tahun ini nanti pihak SMK, Satuan Pendidikan dapat menghitung kira-kira siswa yang kelas 10 nanti itu berapa yang nanti akan dapat masuk ke SMK, masuk ke industri. Jadi ini bisa dibaca sendiri ya. Jadi itu teman-teman 4 sarana berpikir ilmiah yang penjelasannya sudah saya sampaikan, yang berfungsi sebagai
menjelaskan, mengendalikan, dan meramalkan suatu pengetahuan. Demikian Prof. Ivan. Monggo pencerahan dari Prof. Ivan. Baik, Pak Wisnu, terima kasih. Luar biasa ini, saya kira paparan yang disampaikan oleh Pak Wisnu terkait dengan sarana berpikir ilmiah. Jadi sesuai dengan harapannya bahwa di akhir dari perkuliahan ini, ya, para mahasiswa itu bisa memahami, mengetahui, menguasai ya 4 sarana berpikir ilmiah itu untuk bisa kemudian nantinya akan dijadikan sebagai sarana ya dalam rangka untuk bisa melakukan sesuatu, menyampaikan sesuatu ya, apakah itu nanti melalui penulisan misalnya ya, ataukah kemudian melalui lisan misalnya ya disampaikan dalam satu forum dan seterusnya. Jadi setidaknya ada hal yang bisa kita pahami. Contoh-contohnya tadi sudah sangat mumpuni saya kira ya, dari mulai bagaimana bahasa itu digunakan untuk menyampaikan sarana berpikir ilmiah. Ya. Hanya barangkali satu hal yang perlu diingat oleh para mahasiswa bahwa apapun bentuk dari sarana yang digunakan untuk menyampaikan pikiran, menyampaikan ide, gagasan itu selama bisa difahami oleh pendengar. Ya, tadi sudah ada hal yang bisa disampaikan ya, artinya bukan hal yang bisa disampaikan. Sudah disampaikan tadi terkait bahwa adanya pemahaman yang sama dari penutur, penyampai ya kepada pembaca. Intinya adalah bahwa ada sumber, ya, kemudian ada sarana, lalu kemudian ada penerima. Ya. Sehingga sebagai bentuk dari ide, gagasan, dan kemudian hasil penelitian misalnya itu disampaikan untuk bisa diterima oleh para penerima yang ada ya di dalam rangka untuk memahami satu fenomena, memahami satu kebenaran yang dihasilkan dari satu proses penelitian. Bahasa sangat umum digunakan, ya, artinya baik itu yang bidang ilmu IPA, ya, maupun yang bidang ilmu sosial, apalagi bidang ilmu bahasa itu sudah sangat umum digunakan. Ya. Nah, dalam hal ini tentu bidang ilmu PTK, ya, ini bidang ilmu kita ini vokasi itu ada di dua sisi ini ya. Ada di satu sisi kita ada di bidang humaniora, ya, bidang ilmu pendidikan itu. Di satu sisi lagi adalah bidang ilmu yang terkait dengan masing-masing ya, seperti misalnya teknik elektronika, seperti tadi contoh disampaikan oleh Pak Wisnu berkaitan dengan besarnya arus yang melalui suatu tahanan misalnya resistor ya, resistor itu bidang-bidang yang tentunya dijadikan sebagai bagaimana kita menuangkannya dalam bentuk formula matematik ya, yang difahami oleh penerima ya. Oleh penerima itu dalam hal ini bisa audiens ya, bisa kemudian siapa pembaca misalnya. Intinya adalah bagaimana kemudian itu dituangkan dalam bentuk formula yang bisa difahami. Lalu kemudian ada hal yang menarik ya di sini, paradigma berpikir ya, di logika ya, sarana berpikir ilmiah itu ada logika. Logika tadi sudah disampaikan itu kaitannya dengan paradigma berpikir. Paradigma berpikir dibagi dua, ya, ada deduktif dan ada induktif.
Nah, ini nanti akan sangat erat kaitannya dengan pendekatan penelitian yang akan dilakukan oleh para mahasiswa. Ya. Ada pendekatan penelitian yang kuantitatif, ya, itu menggunakan logika atau penalaran deduktif namanya. Tadi sudah dijelaskan premis-premis umum, kemudian ditarik menjadi premis khusus. Ya. Jadi artinya nanti untuk menemukan konstelasi hubungan variabel dengan variabel lain, ya itu kemudian nanti digunakan teori-teori hasil-hasil penelitian yang relevan, ya. Kemudian kita menemukan hubungan, menemukan konstelasi. Nah, dari situ kemudian kita akan mencoba menjabarkan lebih lanjut terkait dengan variabel-variabel yang digunakan. Jadi kalau kita sudah menemukan konstelasi penelitian, nah, kemudian kita akan menjelaskan definisi konseptualnya, definisi operasional, sampai kepada nanti menyusun indikator dan instrumen penelitiannya. Jadi untuk apa? Untuk kita bisa mendapatkan, menggali data praktis, data empirik, lapangan, ya, untuk bisa kita olah, ya. Kita olah, lalu kemudian dari olahan kita bisa analisis, kita bisa sajikan, dan kita bisa laporkan. Nah, dari situ kemudian ada istilah yang disampaikan Pak Wisnu tadi adalah generalisasi. Generalisasi yang dimaksud itu adalah bahwa kita menyimpulkan hasil olahan dari data sampel yang kita ambil tadi, ya, untuk bisa kita buat sebagai hasil secara keseluruhan. Jadi kalau tadi dicontohkan misalnya mahasiswa UNJ itu adalah sebagai populasi, lalu kemudian kita akan mencari samplingnya. Nah, ada rumusan-rumusan samplingnya itu, ya, mau pakai tabel, mau pakai formula, ada formula Slovin namanya, ada tabel Kritzi namanya, ya. Tentu kita tidak bisa meneliti seluruh mahasiswa UNJ yang 20, hampir mendekati 30.000, tapi kita akan mengambil sampling. Nah, dari sampling itulah kemudian kita akan olah dan kemudian kita generalisasi untuk mengatakan bahwa hasil ini adalah hasil untuk seluruh mahasiswa UNJ. Nah, itulah yang berpikir menggunakan paradigma deduktif. Makanya di situ nanti perlu ada teori yang cukup cukup solid, ya, kuat, kokoh untuk bisa menemukan hubungan variabel-variabel yang dikaji, ya, yang dikaji. Nah, sebaliknya kalau menggunakan paradigma berpikir bottom up, ya, atau induktif, ya. Induktif itu lebih mudahnya kita sebutnya bottom up. Kalau yang deduktif tadi kita sebutnya top down. Nah, mungkin lebih bisa diterima, ya. Jadi logika berpikir deduktif itu top down, dari besar ke kecil, ya. Nah, sebaliknya logika berpikir induktif itu dari kecil ke besar atau bottom up, gitu, ya. Maka dari itu di sini nanti tidak memerlukan teori-teori yang ketat, ya, ya. Teori-teori dalam logika berpikir induktif itu memberikan arah saja, memberikan penguatan terkait dengan apa yang kita akan gali, fenomena-fenomena yang ada di lapangan. Nah, logika berpikir induktif ini dekat dengan pendekatan penelitian yang kita sebut dengan kualitatif, ya. Kualitatif. Jadi artinya nanti ada metode-metodenya di kualitatif, yaitu apa saja yang banyak digunakan, misalnya studi kasus. Nah, kita akan melihat kasus-kasus tertentu, kasus-kasus yang ada di sekolah
sekolah menengah kejuruan yang bagus misalnya, itu kita akan jadikan sebagai studi kasus. Ambil contoh misalnya SMK, tadi disebutkan SMK 26 misalnya. Nah, kita akan bisa melihat mengapa nih SMK 26 melahirkan lulusan-lulusan yang terserap cepat di industri. Nah, itu kita bisa lakukan pendekatan kualitatif. Ini untuk bisa melihat apa yang terjadi di sana. Nah, tentu saja dalam menggunakan sarana berpikir ilmiah ini, kita terkadang menggunakan semua keempat-empatnya dalam satu dokumen, ya, dokumen yang akan kita kaji, yang akan kita tulis maksudnya, dengan topik-topik yang akan kita kaji, ya, untuk kemudian kita akan sajikan. Contoh misalnya tadi, Pak Wisnu sudah mengatakan ada hipotesis misalnya, ya, ada hipotesis. Hipotesis itu erat kaitannya dengan misalnya kita ingin menguji. Ya, menguji tentu menggunakan statistik ini, ya, dasar statistik yang sederhana misalnya kita melihat ada hipotesis nol misalnya, ya. Kemudian ada hipotesis alternatif. Nah, itu kita menggunakan sarana statistik untuk bisa melakukan proses pengujiannya, ya. Kita lakukan proses pengujian. Tadi dicontohkan apakah menggunakan ANOVA ataukah menggunakan UJT untuk melihat membandingkan antara hasil eksperimen dengan data eksperimen dengan data yang non eksperimen misalnya. Kita ingin lihat perbandingannya dan itu bisa nanti kemudian kita bunyikan kesimpulannya seperti apa. Ya. Apakah kesimpulannya itu hasil ujinya itu memenuhi atau menerima hipotesis nolnya atau menolak hipotesis nolnya. Jadi sarana berpikir ilmiah melalui statistik ini pastinya akan kita gunakan di dalam rangka untuk meneliti, ya, meneliti. Khususnya adalah yang menggunakan logika berpikir deduktif, ya, yang kuantitatif tadi. Ya. Tetapi kalau yang logika induktif itu tidak sama sekali menggunakan analisis statistik, ya. Karena yang dianalisis itu adalah tema-tema, yang dianalisis itu adalah kategori-kategori, sehingga nanti menemukan hubungan antara satu fenomena dengan fenomena lain untuk nanti diambil kesimpulan. Jadi untuk logika berpikir induktif atau penelitian kualitatif itu hampir tidak menggunakan sarana statistik. Ya, ini jadi artinya ingin menggambarkan bahwa dalam nanti melakukan satu kajian itu bisa menggunakan keempat sarana berpikir tadi, ya. Bisa juga kemudian tidak semua digunakan, bergantung kepada pilihan apakah itu nantinya menggunakan pendekatan kuali atau menggunakan kuantitatif gitu, ya. Itu barangkali tambahan penjelasan. Ini sangat erat kaitannya dengan rencana penelitian para mahasiswa di dalam rangka untuk menyiapkan proposalnya, ya, sampai kepada kemudian melakukan analisisnya, pembahasan dan pembuatan laporan. Ya. Saya kira ini merefresh kembali ingatan para mahasiswa pada saat melakukan penelitian pada program sarjananya. Saya kira itu tambahan dari saya. Kami berharap para mahasiswa itu bisa menggunakan kesempatan ini untuk berdiskusi, ya, tentang hal-hal yang tadi disampaikan oleh Pak Wisnu. Silakan, ada yang mau bertanya?
Mbak Yuanita, silakan. Iya, izin Prof. Saya masih sedikit bingung sih Prof. Kan rencananya penelitian nih saya ingin mengintegrasikan pendidikan karakter Islami nih Prof melalui pembelajaran tata busana di pesantren vokasi. Nah, untuk langkah-langkahnya supaya saya bisa menerapkan 4 sarana berpikir ilmiahnya itu gimana ya Prof? Saya masih bingung. Ya, saya dulu barangkali Pak Wisnu, nanti Pak Wisnu melengkapi. Pendidikan karakter ya, pendidikan karakter ya Bu Yunita ya. Ya, Prof. Ya, pendidikan karakter itu pada hakikatnya adalah sikap ya, sikap perilaku yang dihasilkan adanya internalisasi dari proses pembelajaran gitu ya di tata rias. Tata busana, Prof. Oh, tata busana, di tata busana. Nah, ini memerlukan apa namanya? Memerlukan usaha yang luar biasa nih untuk bisa melihat, menjelaskan bagaimana proses pendidikan pada apa namanya? Tata busana atau di lembaga pendidikan tertentu itu bisa melahirkan satu sikap karakter yang apa namanya? Katakanlah ada sasaran yang diharapkan dari misalnya dari lembaga pendidikan itu ya, visinya seperti apa nih ya, melahirkan lulusan yang seperti apa. Ini kita kembali kepada tujuan dari pendidikannya itu ya. Nah, tentu saja nanti akan bisa kita turunkan karakter yang seperti apa. Nah, sekarang tentu dari apa ya, ini kalau melihat dari rencana yang akan disampaikan, yang akan dilakukan oleh Bu Yuanita, ini lebih kepada melihat prosesnya ya, sehingga bisa melahirkan, bisa bagaimana proses pembelajaran itu bisa membelajarkan peserta didik ya, memastikan apa yang disampaikan itu adalah sesuatu yang bisa menjadi bekal dan berkesan kepada mahasiswa sehingga atau siswa sehingga dia bisa melakukan sesuatu dengan karakter yang baik, karakter yang baik. Saya melihat ini adalah satu proses. Kalau proses itu lebih kepada bagaimana ini kita lakukan dengan pendekatan kualitatif. Jadi dengan kualitatif itu misalnya tentu dengan bahasa, ya, sarana berpikir yang kita akan gunakan itu adalah lebih dominan kepada bahasa. Ya. Jadi dengan begitu nanti bahasa dan juga tentu saja ada di dalamnya adalah logika, tetapi tidak dekat dengan matematik dan statistik apalagi begitu. Ya, jadi artinya menuangkannya misalnya dalam mengidentifikasi masalah ya. Katakanlah peserta didik itu tidak memiliki karakter yang kuat ya, di dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada setelah mereka lulus misalnya begitu. Itu nanti perlu ada semacam identifikasi. Lalu kemudian kalau di penelitian dengan pendekatan kualitatif itu lebih kepada fokusnya. Jadi fokus yang mau diarahkan itu adalah fokus di mana nih? Fokus belajar di institusi pendidikannya, di lembaga pendidikannya, gitu ya. Nah, tentu di situ akan banyak hal terkait dengan fokus belajar, ya. Fokus belajar di ruang belajarnya, di ruang kelas, di ruang perpustakaan. Ya. Demikian juga nanti tentu akan melihat bagaimana proses pembelajarannya.
bagaimana hubungan antara guru atau instruktur dengan peserta didiknya, ya. Lalu kemudian bagaimana fasilitas yang disiapkan dan seterusnya, sehingga ini akan bisa membuahkan pembekalan pendidikan karakter yang diharapkan. Nah, jadi kalau saya melihat ini lebih kepada proses dan tidak kemudian terkait dengan teori. Ya. Jadi nanti di dalam penyusunan proposal, teori itu menjadi sifatnya relatif. Ya. Jadi tidak ketat seperti yang saya katakan tadi, mengantarkan saja bahwa teori-teori yang harus ditelusuri itu adalah kaitannya dengan pendidikan karakter. Tentu saja proses pendidikan di tata busana itu seperti apa, ya. Itu perlu menjadi pengantar saja bahwa akan ada penelitian yang terkait dengan implementasi pendidikan karakter pada satu lembaga pendidikan tata busana yang ada di mana begitu ya. Nah, dengan begitu nanti akan lebih kepada bagaimana Ibu Yunita akan menyusun pedoman yang akan dilakukan, ya, pedoman observasinya, kemudian pedoman wawancara, apakah wawancara akan dilakukan secara terstruktur dan seterusnya, itu struktur atau semi terstruktur atau tidak terstruktur, itu nanti akan banyak sekali akan menggunakan. Nah, tentu kalau merujuk kepada ciri-ciri yang tadi disampaikan Pak Wisnu, ya, bahwa sarana yang kita akan manfaatkan gunakan misalnya bahasa, ya, bahasa ilmiah, ya tentu ada kriterianya tadi, ya, informatif pasti karena ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif misalnya. Kemudian reproduktif, ya, intersubjektif dan antiseptik. Objektif. Dalam hal ini tidak boleh seorang peneliti menggunakan opininya, ya, untuk bisa menyimpulkan, ya, tetapi bagaimana pendapat, gagasan atau ide dari participants yang diwawancari itulah yang kemudian diolah, gitu. Nah, tentu tadi contoh-contoh bahasa ilmiah, ya, yang digunakan itu perlu adanya data. Data secara kualitatif itu adalah data dalam bentuk kalimat. Makanya kalau untuk bisa mengetahui validitas data itu bukan oleh uji validitas, ya, tetapi oleh triangulasi misalnya, ya, oleh adanya pendapat dari berbagai sumber-sumber yang ada. Jadi ada perbedaan-perbedaan. Jadi saya melihatnya seperti itu. Pak Wisnu, silakan, barangkali ada pendapat terkait dengan pertanyaan Bu Yunita. Terima kasih, Prof. Untuk Bu Yunita, yang mau diteliti itu Anda mau menjelaskan atau mau mengendalikan atau mau meramalkan pendidikan karakter? Seperti apa? Jadi itu kalau saya, bayangan saya sekarang ya Pak, jadi pendidikan karakter ini bisa berhubungan atau bisa pembelajaran tata busana ini bisa berhubungan dengan si pendidikan karakter gitu Pak. Misalnya contoh nih, saya kan mengajar nih di lembaga keterampilan, tapi memang basicnya semi pesantren. Jadi mereka setelah pembelajaran keterampilan, malamnya atau paginya sebelum kelas, itu mereka ada misalnya kayak belajar fikih, tauhid, seperti itu. Nah, saya ingin menghubungkan itu. Kadang kan gini, yang saya tahu atau pengalaman saya terkadang itu terpisah. Jadi kayak misalnya
keterampilan saya nih tata busana ini sama pendidikan karakter ini nggak bisa disamain. Misalnya contoh nggak bisa nih digabungin sama karakter Islami, misalnya seperti itu. Gitu sih Pak. Oke, jadi sekarang Ya. lebih mengerucut lagi ya. Jadi kalau saya simpulkan sementara, apakah pembelajaran yang Tata busana, pembelajaran di mata pelajaran apa? tata busana Pak. Tata busana. Hmm. Terus dapat meningkatkan karakter peserta didik kan? Ya, Nah, karakter peserta didiknya itu karakter yang seperti apa? Harus jelas. Variabel terikatnya itu misalnya apakah model pembelajaran X yang diberikan di mata pelajaran tata busana dapat meningkatkan atau dapat mengembangkan karakter Islami, gitu ya? Betul nggak? Misalnya seperti itu. ya maksudnya seperti itu Pak. Dan meningkatkan karakter Islami di peserta didik bla 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 kan gitu ya. Iya. Nah, sekarang secara empat sarana berpikir Anda harus dapat ya menyimpulkan definisi karakter Islami. Itu dapat dari mana, Mbak? Karakter Islami itu. Definisi karakter Islami adalah itu tidak boleh Anda sendiri yang menyampaikan. Harus kira-kira dicari di mana? Mungkin nggak Pak kalau misalnya saya wawancara dulu misalnya petinggi lembaganya mungkin jadi atau sekolah gitu nggak sih Pak? Ya sebetulnya kalau Anda mencari definisi pendidikan Islami, definisi karakter Islami, itu nanti ujung-ujungnya Anda akan menemukan teori baru kan? Kan gitu kan? Nah, Iya. ini penelitiannya pendekatannya kualitatif ya Prof. Ivan ya. Ini bisa lama itu. Nah, kalau mau Anda menentukan pendidikan Islami tertentu atau secara umum gitu ya. Nah, jadi yang dibahas dulu di bab 2 nanti, yang dibahas dulu dalam berpikir Anda adalah menemukan definisi karakter Islami peserta didik. Nah, itu didapat dari mana? Didapat dari teori-teori yang relevan. Nah, nanti teorinya siapa ya? Misalnya teori dari Lawrence Kohler ya. Itu yang orang-orang yang misalnya Ki Hajar Dewantara ya, Abraham Maslow, itu ada Thomas Likona, itu kan orang-orang yang mengacu ke karakter ya. Nanti jangan Anda menyimpulkan, menyusun sintesis definisi pendidikan atau karakter Islami dari Permendiknas atau dari misalnya dari keputusan kesepakatan, teori kesepakatan anggota DPR MPR bahwa karakter Islami adalah bla bla bla. Nah, itu menjadi masalah. Jadi Anda harus merumuskan definisi karakter Islami dari teori-teori dan hasil-hasil penelitian kualitatif yang telah muncul. Dari situ Anda mendapatkan definisi dari hasil teori-teori yang telah dibahas dan hasil-hasil penelitian yang relevan yang dibahas di atas dapat disintesiskan oleh peneliti bahwa definisi karakter Islami adalah bla bla bla. Itu ya, Mbak Nita ya. Iya Nah, Pak. itu kan baru definisi operasional, definisi konsep. Definisi operasionalnya, bagaimana Anda mengukur itu? Gitu. Anda mengukur itu nanti menggunakan bahasa. Kalau karakter itu diukur menggunakan kira-kira itu karakter itu termasuk sikap atau pengetahuan atau keterampilan menurut Anda? Sikap. Kalau sikap diukur menggunakan kuesioner.
kan gitu kan. Nah, nanti Anda harus mendapatkan persamaan. Persamaan gini, Anda harus menemukan hubungan matematiknya. Apa sih variabel atau rumus karakter Islami sama dengan itu apa? Jadi yang mempengaruhi karakter Islami peserta didik itu pertama mengacu ke teorinya ini itu adalah faktor internal. Kedua faktor eksternal dan faktor agama dan budaya. Itu nanti Anda harus mendapatkan itu faktor internal dari dalam individu, eksternal itu lingkungan, dan yang terakhir adalah faktor spiritual atau agama. Nah, jadi nanti Anda sudah bisa menemukan persamaannya tuh. Kan gitu kan. Nah, sekarang mata pelajaran tata busana yang Anda berikan ke peserta didik itu mempengaruhi berapa subfaktor internal, eksternal, dan faktor spiritual dan agama. Paham nggak maksudnya? Paham. Jadi karakter Islami itu adalah bla 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 17 sub ya. 17 dapat diukur karakteristiknya sub 1 sampai 17. Nah, yang menentukan karakter Islami itu 3 faktor internal. Nah, ada faktor internal itu ada berapa faktor subfaktor internal yang ditingkatkan dari mata pelajaran yang Anda berikan. Nah, terus faktor eksternal itu ada berapa faktor dan faktor spiritual itu ada berapa. Sehingga bisa total treatment yang dilakukan itu meningkatkan 15 faktor yang ada pada persamaan karakter Islami. Jadi dapat diduga pelajaran tata busana yang diberikan ini meningkatkan 15 dari 17 faktor sehingga secara efektif dapat meningkatkan dibanding bukan 15 gitu. Jadi ini menggunakan deduktif, induktif, tapi bukan induktif sebagai pendekatan kualitatif ya. Jadi untuk mengukur ini Anda bisa menggunakan paradigma deduktif, membuktikan apakah mata pelajaran yang diberikan itu meningkatkan, mengembangkan karakter Islami, atau pendekatan induktif, Anda mau mencari tahu faktor-faktor apa yang mempengaruhi atau mengembangkan karakter Islami. Yang terakhir, ini sulit, karena kalau penelitian kualitatif ini Anda menemukan teori. Kalau S2 itu kan hanya membuktikan dan mengimplementasikan teori. Tapi kalau Anda mau pendekatan kualitatif, ya tidak ada masalah, ya tidak ada masalah. Gitu. Demikian Prof. Ivan dari saya, Prof. Nah, ini ada pemikiran berarti kalau begitu bisa juga nanti bisa dipandang ini sebagai pendidikan penelitian kualitas mixed method ya, antara kuali dengan kuanti barangkali ya. Jadi tadi ada mencari faktor-faktor misalnya ini memang akan dekat dengan deduktif begitu ya. Tapi kalau pertanyaan di awal tadi ya, ingin menjelaskan, mengendalikan atau meramal gitu kan ya, di dalam melakukan penelitian itu nanti perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Ya, sehingga ini kaitannya tadi, kalau seandainya yang mau dilihat itu adalah hasil pendidikan karakternya, itu lebih kepada logika deduktif gitu ya, dengan tentu pendekatannya itu adalah kuantitatif ya, sehingga nanti tadi sudah dijelaskan Pak Wisnu, ada instrumen-instrumen yang dikembangkan untuk bisa nanti dilihat yang mempengaruhinya, variabel apa, jadi perlu dicari konstelasinya. Jadi
variabel dependennya itu adalah misalnya hasil perubahan karakter ke dari proses pembelajaran, lalu dicari variabel independennya yang berhubungan itu apa ya, untuk bisa melihat adanya pengaruh misalnya ya, pengaruh pembelajaran terhadap sikap atau terhadap karakter dari peserta didik. Nah, tapi kalau misalnya ini nanti mau dilihat secara prosesnya, ya bukan hasilnya, dia prosesnya bagaimana kemudian melihat pendidikan tata busana di lembaga pendidikan X misalnya, ya, itu dapat memberikan peningkatan penguatan karakter. Nah, itu prosesnya yang dilihat. Maka tentu ini dari pendekatan kualitatif. Nah, tinggal bagaimana nanti mana yang lebih pas, apakah ini kemudian kalau begitu bisa dilihat dari dua sisi, pengumpulan data, dari pengumpulan data secara kuali dengan wawancara, dengan observasi, atau dilihat dari dengan kuanti, ya, dengan instrumen, dengan kuesioner tadi. Kalau hasil itu adalah hasilnya yang mau dilihat, ya, maka diukur tentu dengan teori-teori yang relevan, hasil-hasil penelitian yang relevan, itu yang mesti kuat pada bab 2-nya, saya kira begitu. Saya nggak tahu, tadi Pak Wisnu mengatakan kualitatif ini lebih lama, relatif ya, lebih lama. Jadi para mahasiswa yang lain juga mungkin perlu menghitung waktu, ya, untuk bisa melakukan penelitian itu. Tetapi kalau ditanya berapa lama penelitian kualitatif itu, pada umumnya antara 4 sampai 6 bulan. Jadi proses itu terus menerus dilakukan gitu. Tapi kalau penelitian dengan pendekatan kuantitatif, ya, mungkin pengumpulan datanya itu bisa dalam waktu yang relatif singkat gitu, ya, seminggu atau 2 minggu, karena dia berupa kuesioner kan. Tetapi tentu ada pengolahannya, ya, ada analisisnya, itu kan juga memerlukan waktu. Jadi kalau saya sih menganjurkan tidak dulu melihat waktu, ya, penelitian, tetapi melihat subjek to research-nya itu apa gitu, ya. Tujuan penelitiannya itu apa. Nah, sehingga waktunya itu menjadi bagian yang berikutnya untuk jadi pertimbangan. Jangan kemudian nanti, oh ini lama jadi mundur gitu, ya. Jadi menggunakan penelitian. Itu saya kira tidak seperti itu. Apalagi tadi Pak Wisnu sudah mengingatkan penelitian S2 ini ada inovasinya, gitu. Ada sesuatu yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Jadi kalau boleh diklasifikasi, itu S1 itu menerapkan menerapkan ilmunya. Kalau S2 itu ada inovasi. Contohnya tadi di Bu Yuwanita itu misalnya ada inovasi bagaimana proses pembelajaran itu dapat meningkatkan penguatan pendidikan karakter gitu, ya. Itu kan ada inovasinya, ada sesuatu yang baru yang bisa meningkatkan kualitas pendidikannya, gitu. Nah, kalau di S3 itu menemukan invention, ya, sesuatu yang baru yang bisa berkontribusi lebih luas. Jadi intinya di S2 ini ada kata kunci yang mungkin mudah dipahami, itu adalah ada inovasinya, ada terobosannya apa hasil penelitiannya. Baik nanti mau pakai kualitatif atau mau menggunakan kuantitatif. Saya kira itu, ya, Bu Yuwanita.
Terima kasih, Prof. Maaf, Prof. Kalau menurut Prof, kalau penelitian saya seperti ini nih, lebih baik saya kualitatif atau kuantitatif ya, Prof? Maksudnya nanti misalnya saya ada saran dari Prof apa, nanti saya mungkin bisa cari apa gitu, Prof. Ya, ini udah konsultasi nih Pak Wisnu. Ya, jadi gini Bu Yuanita, nanti mungkin perlu dideskripsikan dulu. Ya. Tadi perlu bagus tuh. Boleh nggak saya melakukan wawancara dulu gitu ya, kemudian melakukan observasi. Itu bagus itu untuk bisa mengawali penelitian itu perlu istilahnya penelitian mini gitu ya, untuk bisa menemukan benar nggak nih yang saya mau teliti itu punya persoalan ini, punya permasalahan ini gitu. Nah, kalau pendekatannya itu adalah tools ya, artinya alatnya. Jadi mau pakai pendekatan mana nantinya itu bergantung dari tujuan dari rencana penelitiannya. Begitu ya Bu Iwanita ya. Baik, Prof. Terima kasih. Silakan yang lain, kita masih punya waktu. Monggo Mbak Dia Ayu sepertinya punya pertanyaan tapi malu-malu untuk menyampaikan. Ini ada Adli Farid, silakan. Izin masuk. Terima kasih sebelumnya Prof dan Pak. Izin Pak, tadi sebenarnya saya sedikit mendengar bahwa Prof itu bilang di penelitian DS2 ini merupakan sebuah inovasi. Nah sebenarnya jadi pertanyaan di pikiran saya ini, apakah bisa kita menggunakan penelitian S1 kita itu untuk menjadi inovasi di penelitian S2 Prof dengan menerapkan empat sarana berpikir ilmiah tersebut. Seperti itu Prof dan Pak. Ya, saya dulu barangkali Pak Wisnu ya. Mas Adli, sarana berpikir ilmiah yang disampaikan Pak Wisnu ini adalah sarana untuk bisa menyampaikan sesuatu ide, gagasan, penelitian dan seterusnya itu ya. Jadi artinya tadi sudah dicontohkan itu. Lain tuh bahasa lisan misalnya. Ini siswa di SMK X misalnya, di SMK X kelas 12 itu motivasinya rendah misalnya, tidak termotivasi gitu misalnya. Nah itu kan bahasa-bahasa yang istilahnya lisan, tetapi untuk bisa menyampaikan bahwa motivasi rendah itu manakala ada observasi misalnya dari hasil observasi yang dilakukan oleh beberapa orang guru ya, adanya penurunan semangat belajar ya, misalnya itu ya, guru ini menyatakan ini adanya penurunan semangat. Nah, jadi kemudian si peneliti misalnya melakukan konfirmasi bahwa dia melakukan pengamatan di kelas A, memang nampaknya di samping penurunan semangat, hasil belajarnya juga turun misalnya, begitu ya. Itu menggunakan bahasa bahasa ilmiah ya, sebagai sarana berpikir ilmiah, sehingga ada data. Ya, yang dimaksud dengan semangatnya rendah itu apa sih, gitu ya? Apakah kemudian aktivitas di kelas dalam bertanya itu tidak sering atau tidak frekuensinya jadi rendah ya, sedikit begitu, tanya jawab atau keingintahuan siswa itu
rendah misalnya, nah, itu harus ada datanya. Nah, jadi dalam apakah inovasi itu adalah satu ide gagasan yang akan dilakukan peneliti. Jadi paling tidak menyangkut topik apa yang mau diteliti, ya. Lalu kemudian ada posisi penelitian. Istilah Pak Intan itu adalah positioning, penelitian itu seperti apa gitu. Nah, dari situlah kemudian kita akan bisa mendapatkan adanya inovasi terobosan, ya, yang dilakukan. Ya. Contoh misalnya sekarang PJBL, ya, pembelajaran yang dilakukan dengan berbasis proyek. Ya. Itu yang sekarang dilakukan itu kan ada tahapannya, ya, yang harus disiapkan untuk bisa melakukan. Tetapi mungkin di Mas Adli itu di S1-nya. Gimana Prof? Putus-putus suaranya. S1-nya prodi apa? Pendidikan teknik mesin, Prof. Teknik mesin. Nah, misalnya dalam PJBL di teknik mesin itu ada sesuatu tahapan yang harus dilalui. Ya. Saya nggak tahu apa, tapi ada temuan, ada inovasi, ada terobosan bahwa PJBL yang dilakukan itu berbeda dengan PJBL yang dilakukan di teknik informatika misalnya, yang dilakukan di teknik elektro, atau yang dilakukan oleh tata busana, tata rias misalnya, itu berbeda. Jadi di mesin itu karena bentuk fisiknya itu ada, bisa diraba, berbeda dengan kalau di teknik elektro, seperti tadi arus kita hanya bisa melihat arus ya, tetapi membayangkan saja itu arus itu kan abstrak sifatnya. Kalau dipegang untuk arus AC baru dia terasa. Tapi kalau mesin itu kan ada roda gigi, ya, kemudian ada mesinnya sendiri, ada istilahnya tangible. Nah, barangkali PJBL yang dilakukan di pembelajaran teknik mesin itu ada tahapan X yang harus dilalui misalnya. Nah, ini yang disebut dengan inovasi. Jadi temuan dalam proses penelitian itulah yang kemudian menghasilkan sesuatu yang baru. Ya, baru itu artinya baru dari apa yang sudah dilakukan selama ini. PJBL itu ada berapa tahapannya? Misalnya ada 5 tahapannya. Di teknik mesin itu tidak bisa 5, misalnya harus ada 6. Nah, karena dia harus adanya bagian yang harus dilakukan. Nah, itulah yang dimaksud dengan inovasi atau terobosan yang harusnya dihasilkan dari penelitian S2 ini. Gitu, ya. Bahwa nanti menggunakan sarana ilmiahnya itu ada bahasa, kemudian ada logika berpikir, dan tentu nanti ada kaitannya dengan pendekatan penelitian yang mau dilakukan, ya, ada uji statistik dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari proses. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi tidak langsung kait mengait antara inovasi dengan sarana yang sedang kita diskusikan pada siang hari ini. Pak Wisnu, ada tambahan, Pak? Ada Prof. Jadi gini, Mas Adli ya, Adli, oke. Jadi bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah itu misalnya gini. Anda mau membuat instrumen untuk mengukur sikap, ya. Teman-teman nanti yang variabelnya sikap itu Anda harus mengukurnya. Mengukur bagaimana sikap itu diukur menggunakan skala kuesioner gitu ya. Nah, untuk mengukur sikap itu Anda harus menyatakan ada pernyataan, dan setelah itu respondennya harus memilih sangat setuju, setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Nah, pernyataan-pernyataan instrumen skala Likert itu untuk mengukur sikap ini akan diberikan ke sekian ratus responden. Nah, karena ada 100 responden, berarti ada 100 otak yang berbeda jalan pikirnya.
sehingga Anda harus menggunakan bahasa ilmiah. Jadi misalnya saya selalu berusaha hadir tepat waktu dalam setiap kegiatan pembelajaran. Nah, ini ilmiah karena 100 orang atau 200 responden itu memaknainya sama dibandingkan dengan yang tidak ilmiah ya. Misalnya saya jarang terlambat. Kalau saya jarang terlambat itu kan relatif ya. Jarang. Orang yang selalu tepat waktu itu disebut jarang itu malah tidak pernah. Jadi hati-hati menggunakan kata-kata yang tidak tepat sehingga ambigu. Nah, pemilihan kata-kata dalam membuat instrumen itu Anda harus menggunakan bahasa ilmiah yang 4 indikator tadi. Indikator. Dan berikutnya adalah kalau Mas Adli melakukan penelitian mesin dengan rumusan masalah seperti ini. Apakah gaya mengemudi kendaraan bermotor itu mempengaruhi kilometer per liter? Paham ya maksudnya Mas Adli ya? Jadi kendaraan itu apakah bahan bakarnya itu boros atau tidak itu dipengaruhi oleh gaya mengemudi. Nah, supaya penelitian yang terakhir tadi dapat dilakukan, Mas Adli harus mencari persamaan teori-teori yang ada. Apakah ada yang menyatakan bahwa kilometer per liter suatu kendaraan bermotor itu mempunyai persamaan ditentukan oleh luas luas pembakaran dikali dengan cc dikali dengan panjang lintasan dikali dengan torsi dikali dengan. Nah, kalau dari berbagai teori itu tidak ada gaya mengemudi, maka penelitian tidak bisa dilakukan, Mas. Apakah ada korelasi antara warna rambut sales dengan hasil penjualannya? Jadi sales Toyota di Plaza Toyota depan UNJ itu ada 10 sales. Nah, hasil penjualan salesnya itu apakah ada korelasi dengan warna rambutnya? Kalau peneliti itu bisa membuktikan dari teori-teori yang ada disusun bahwa hasil penjualan sales kendaraan itu sama dengan A dikali B dikurangi C dikali dengan warna rambut, itu berarti bisa diteliti. Jadi dari sini sarana berpikir matematik, Anda harus punya persamaan. Kalau mempunyai persamaan diturunkan dari logika induktif atau deduktif, gitu ya, premis-premisnya itu Anda benar, sehingga dapat disimpulkan bahwa kilometer per liter kendaraan bermotor itu ditentukan oleh gaya pengemudi. Itu menggunakan logika, menggunakan premis-premis. Nah, premis-premis itu harus diturunkan dari hasil-hasil penelitian dan juga korespondensi dengan teori-teori itu. Nah, setelah itu Anda baru menguji nanti datanya menggunakan data statistik. Jadi 4 tools untuk berpikir itu semua harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan, tidak ilmiah. Bahasa itu ya, laporan penelitian itu semua harus ilmiah bahasanya. Dari mulai latar belakang sampai kesimpulan itu harus ilmiah. Gambar di atas, ya, persamaan gambar di atas atau gambar 5 tahapan project based ditunjukkan pada gambar di atas. Itu tidak ilmiah. Di atas itu di atas mana? Ditunjukkan pada gambar 2.4. Nah, itu ilmiah. Model ini dapat meningkatkan. Model ini itu apa? Model problem based learning itu bahasa ilmiah. Gitu. Jadi seperti itu Mas Adli. Demikian Prof, tambahan dari saya Prof. Ya, terima kasih Pak Wisnu.
sepertinya waktunya sudah habis ya. Barangkali kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan bisa memberikan keluasan berpikir kita, menambah wawasan yang disampaikan Pak Wisnu, dan kemudian diskusi kita untuk bisa menyiapkan para mahasiswa ini melakukan persiapan penelitian ya. Cukup Pak Wisnu ya, kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf, dan marilah kita lapahkan syukur kepada Yang Maha Kuasa atas apa yang kita hasilkan pada siang hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Prof. Siap, Prof. Izin live ya, Pak Wisnu dan para mahasiswa sekalian.